Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita bisa berjumpa kembali di konten IBG. Insyaallah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Gus, bagaimana hukumnya makanan yang dijilat kucing? Apakah makanan tersebut dihukumi najis? Hal ini sudah ada pembahasannya di dalam kitab hadis Bulughul Maram, yaitu hadis di nomor 4. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabas. Apabila air tersebut telah berjumlah 2 kullah 216 liter, maka tidak dapat dikenai najis, tidak dapat mengandung najis. Hadis ini kemudian kita baca di syarahnya, sebagaimana diajarkan oleh para guru-guru kita. Kalau kita pengen tahu apa maksud dari hadis tersebut, apa konteksnya, apa hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, maka kita baca kitab syarahnya. Salah satu syarah dari Bulughul Maram adalah kitab Ibanatul Ahkam yang disusun oleh Abuya As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki, ayahanda dari Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Beliau mengatakan munculnya ucapan Nabi ini adalah ketika sahabat ketika itu cerita kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentang ketika mereka itu berpergian di sebuah gurun, di sebuah padang, di sebuah lapangan. Di situ terkadang ada cekungan. Yang cekungan itu apabila turun hujan akan terisi penuh dengan hujan, dan apabila hujan berhenti maka daerah-daerah yang lain itu airnya hilang, tapi yang masih ada cekungannya ini masih tersisa airnya. Akhirnya airnya tersebut kemudian didatangi oleh hewan-hewan buas untuk mereka makan, untuk mereka minum. Otomatis ketika hewan buas itu datang dalam keadaan mulutnya terkadang ada najisnya. Apa maksudnya? Terkadang ada yang habis makan bangkai, ada yang habis makan hewan yang lain, sehingga terus kemudian menjilat-jilati tempat tersebut. Dan tempat tersebut ternyata cukup lebar cekungannya, sehingga ada beberapa hewan yang datang untuk mengambil air dari situ. Akhirnya ketika hal tersebut dikatakan kepada Rasulullah, baginda Nabi Muhammad SAW kemudian mengatakan, idza kanal ma'u qullataini lam yahmil khabas. Tergantung airnya. Kalau airnya jumlahnya banyak, yaitu 2 kullah atau lebih, maka jilatan yang mungkin ada najisnya ini tidak merubah status kesucian air, hukumnya tetap suci. Berarti sebaliknya, mafhum mukhalafahnya, apabila airnya ternyata sedikit, kurang dari 2 kullah, kemasukan najis, maka hukumnya tetap najis semuanya. Maka dari sini ada timbul beberapa kesimpulan hadis yang disimpulkan oleh para ulama, bahwa yang pertama, liurnya hewan pada dasarnya ini suci, selain liurnya anjing dan babi, karena liurnya anjing dan babi najis dan najisnya mughallalah. Tapi selain anjing dan babi, liurnya, tubuhnya ini hukumnya adalah suci ketika dia hidup. Kucing ketika hidup dia suci, singa ketika hidup dia suci, badak ketika hidup dia suci, termasuk liurnya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah hewan-hewan karnivora ini makanannya kan daging, makanannya kan ya karnivora, sehingga apa? Tergantung jenis pakannya. Kalau tadi yang ditanya adalah kucing, kalau kucing rumahan yang secara umumnya masyarakat rumah memelihara kucing tidak diberikan makanan yang najis, tapi diberikan makanan di kemasan, diberikan makanan dari ikan bandeng, diberikan makanan dari ayam turahan milik si pemilik rumah. Maka ini kan makanan-makanan yang suci semua. Maka ketika kucing diberikan makanan yang suci, otomatis berarti mulutnya suci, sehingga ketika ia menjilati makanan kita, hukumnya tetap suci. Tetapi apabila kucing tersebut ternyata habis makan sesuatu yang najis, misalnya habis ngejar tikus, kemudian dia membunuh tikus, kemudian di sininya ada darahnya, ada sisa-sisa najisnya, maka hukumnya najis.
Maka sebelum dia dibersihkan mulutnya, berarti mulutnya najis. Mulutnya najis, liurnya najis, menjilati makanan kita jawabannya juga menjadi najis. Jadi alurnya seperti itu, urutannya seperti itu, dari mulai hukum asalnya, selain anjing dan babi, liurnya dihukumi suci, bisa menjadi najis tergantung makanannya. Kalau diberikan makanan suci, ya berarti mulutnya tetap suci, menjilati makanan kita nggak ada masalah dari segi kesuciannya. Tapi kalau diberikan makanan berupa hewan-hewan yang najis, seperti tikus, seperti apa yang hewan-hewan yang najis, sesuatu yang najis, maka berarti mulutnya najis, otomatis liurnya yang ada di situ juga najis, menjilati makanan kita hukumnya juga najis. Maka perlu diperhatikan untuk yang suka berinteraksi dengan kucing, diperhatikan mulutnya itu dalam keadaan suci atau dalam keadaan najis. Kadang menjilat-jilati tubuh kita, kadang menjilat-jilati pakaian kita, kadang juga makan bersama dengan kita. Itu yang perlu diperhatikan sehingga menambah nilai kesempurnaan ibadah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.